Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah 1 Sistem Dinamik kita akan membahas mengenai PDB terlebih dahulu. Jadi di sini kita review apa saja yang kita perlukan untuk modal mengerjakan sistem dinamik. Jadi yang pertama, masih ingat dulu kita belajar mengenai PDB linear order 1 yang kurang lebih bentuk umumnya yaitu Y aksen ditambah Px, Y sama dengan Fx. Dimana kalau kita punya bentuk seperti ini artinya variabel terikat kita Y sedangkan variabel bebas kita X. Nah, di sini saya ingatkan metode faktor pengintegralan. Jadi, dari bentuk umum, kita punya solusi Y sama dengan E pangkat minus integral Px dx dikalikan dengan integral Fx dikali E pangkat integral Px dx plus konstanta sembarang. Untuk metode pemisahan variabel, tidak saya ingatkan, ya saya harap kalian sudah ingat. Jadi kalau punya bentuk yang sederhana dan memungkinkan diselesaikan menggunakan metode pemisahan variabel, silahkan. Oke, sekarang kita coba kerjakan latihan 1. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, turunan Y terhadap X ditambah 2Y sama dengan 3EX. Kita lihat pembahasannya. Untuk yang latihan 1 nomor 1. Kita gunakan rumus metode faktor pengintegralan, yaitu Y sama dengan E pangkat minus P. P-nya berarti yang koefisien dari Y, yaitu positif 2. dx dikalikan dengan integral Fx-nya 3E pangkat X dari belakang, kemudian E pangkat integral P dx, dx lagi plus konstanta sembarang. Sekarang tinggal kita kerjakan E pangkat minus 2x, ini integral 2 yaitu 2x, kemudian integral dari 3 E pangkat x dikalikan E pangkat 2x, sehingga bisa kita tulis E pangkat 3x, karena dikali jadi pangkat dijumlahkan. Kemudian, integral dari 3E pangkat 3x, berarti 3-nya tetap, E pangkat 3x tetap, jangan lupa dibagi dengan turunan di dalam eksponen, yaitu 3x diturunkan jadi 3. Sehingga hasil akhirnya kita punya E pangkat minus 2x dikalikan E pangkat 3x jadi E pangkat x, lalu E pangkat minus 2x dikalikan konstan jadi konstan kali E pangkat minus 2x. Nah, ini merupakan solusi umum dari nomor 1. Nah, dengan cara serupa kita kerjakan yang nomor 2, yaitu Y aksen dikurang 2xy sama dengan E pangkat x kuadrat. Artinya, Px-nya adalah minus 2x dan Fx-nya E pangkat x kuadrat. Nah, jadi silahkan dipahami step by step-nya, dikonstruksi ulang dan ditulis. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan ke saya. Berikut dihasilkan solusi umum untuk nomor 2 adalah X dikalikan E pangkat X kuadrat ditambah C kali E pangkat X kuadrat. Kemudian saya akan bahas subbab yang berikutnya. Selanjutnya, mengenai PDB linear order 2. Nah, di sini saya bahas untuk yang homogen dulu. Nah, adapun homogen bentuk umumnya A, Y double aksen ditambah B, Y aksen ditambah C, Y sama dengan 0. Kita kerjakan menggunakan polinomial karakteristik. Dari persamaan polinomial karakteristik, bisa kita tentukan akar-akar
Yang menyusunnya, hubungannya kita lihat berdasarkan 3 kasus di bawah. Apabila kedua akarnya berbeda, berarti solusi umum bisa kita tulis berdasarkan bentuk yang pertama. Kemudian, apabila akarnya sama, saya misalkan dengan M, berarti solusi umum bisa kita tulis berdasarkan bentuk yang kedua. Kemudian, apabila hasilnya berupa akar imajiner, di mana bentuk realnya P dan bentuk imajinernya Q, berarti solusi bisa kita nyatakan dalam bentuk yang ketiga. Nah, untuk mengingatkan kembali, bisa dilihat soal pada latihan kedua. Ada 2 soal. Yang pertama, Y double aksen ditambah 5Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Berarti yang pertama dulu kita cari polinomial karakteristik, kemudian difaktorkan sehingga kita punya 2 akar yang berbeda. Jadi karena 2 akarnya berbeda, jadi langsung kita pakai bentuk solusi yang pertama, yaitu Yx sama dengan C1E pangkat M1, yaitu minus 6X ditambah C2E pangkat M2 minus 1X atau X saja. Nah, dengan cara yang serupa, kita kerjakan untuk latihan soal nomor 2, yaitu Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Kita buat dulu polinomial karakteristiknya, kemudian difaktorkan. Di sini ada kendala pemfaktoran sehingga harus digunakan rumus ABC. Jadi minus B, B-nya adalah 2, plus minus akar B kuadrat min 4AC. A-nya adalah koefisien dari M kuadrat dan C-nya adalah konstanta. Dibagi 2A. Lalu kemudian dikerjakan sehingga akar yang kita peroleh ternyata bentuk akar imajiner, di mana bilangan realnya minus 1 dan bilangan imajinernya adalah akar 3, sehingga kita pakai bentuk solusi yang ketiga, yaitu C1E pangkat P, yaitu minus 1X sin Qx atau akar 3x ditambah C2E pangkat Px kali cos Qx. Nah, demikian untuk PDB order 2. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke subbab berikutnya. Ingat-ingat tentang bentuk non-homogen. Kalau bentuk yang non-homogen, kita perlu 2 hal, yaitu polinomial karakteristik dan solusi partikular yang menggunakan tabel partikular. Nah, di sini saya ingatkan kembali tabel partikular berdasarkan bentuk fx.